diturunkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengeluarkan umatnya dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah sehingga kita dapat merasakan nikmatnya iman dan Islam. Adapun maksud saya di sini ingin menyampaikan kultum singkat saya yang berjudul Ulama Pewaris Nabi. Ulama adalah pewaris Nabi dan penyambung lidah perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dirham dan dinar. Sesungguhnya ulama hanya mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu itu, maka dia telah mengambil dari bagian yang sangat berharga. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran tentang kebenaran ulama dan diibaratkan beliau bagaikan bintang-bintang yang bersinar menerangi kegelitaan malam, yang dapat dijadikan sebagai penerang dan petunjuk baik di darat maupun di laut. Bagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya perumpamaan ulama di muka bumi ini seperti bintang yang bersinar di malam hari, yang dapat menerangi kegelapan di daratan dan di lautan. Hadis riwayat Jauri. Ulama diibaratkan seperti lampu yang menerangi kegelitaan. Seandainya tidak ada ulama, tentu manusia akan hidup dalam kegelapan, kesesatan, dan bergelimangan dalam lumpur kemaksiatan. Ulama adalah orang yang alim, para salafus sholihin, yang sangat gigih mempertahankan kemurnian ajaran Islam baik secara ilmiah maupun alamiah. Mereka telah mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang tersebut dalam firman-Nya, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Al-Quran Surah Al-Fatir ayat 28. Dari ayat tersebut jelas bagi kita bahwa orang yang paling memiliki rasa takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Berkat kehadiran ulama, kita bisa mengetahui dan mengerti hukum-hukum syariat yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Nabi SAW bersabda, manusia yang paling dekat dengan derajat kenabian adalah orang yang memiliki ilmu dan berjihad. Adapun orang yang berilmu, mereka selalu menunjukkan kepada orang-orang hal-hal yang dibawa oleh para rasul. Rasulullah SAW juga bersabda, cinta ulama akan ditimbang di hari kiamat dengan darah para orang yang mati syahid. Rasulullah SAW juga bersabda, orang yang alim tidak akan pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkannya sampai batas-batas terakhirnya, yaitu surga. Setiap orang yang merasa dirinya tidak tahu atau belum mengerti akan suatu hukum demi agama, maka baginya untuk bertanya kepada orang yang mengerti. Dalam hal ini adalah ulama, karena mereka lah orang yang menguasai ilmu agama dan mengamalkannya dan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sesungguhnya barang siapa di antara kamu yang hidup setelah aku, saya akan menjumpai banyak perselisihan. Maka berpegang teguhlah kepada sunnahku dan khulafaur rasyidin yang dapat petunjuk dan dapat memberi petunjuk. Maka berpegang teguhlah kepada sunnahku itu seerat-eratnya. Hadis riwayat Abu Daud. Kiranya jelas bagi kita betapa pentingnya peranan ulama dalam kehidupan ini. Mereka mengamalkan kitab yang berbahaya dan menyambut kegelapan, yang memberi penjelasan dan penerangan terhadap mereka yang berada dalam kegelapan kebodohan dan kejahiliaan, agar mereka keluar dari kegelapan itu menuju cahaya yang terang benderang. Mengingat begitu penting peranan ulama sebagai pelita dunia dan sekaligus pewaris tali estafet perjuangan Nabi, maka amatlah rugi bagi kita yang tidak mencintai dan mendekati mereka. Terutama kalau kita perhatikan bahwa ulama adalah termasuk orang yang diizinkan oleh Allah dan diberikan kewenangan Allah untuk memberi syafaat di hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ada 3 golongan yang dapat memberikan syafaat di hari kiamat, yaitu para rasul, para ulama, dan para syuhada. Hadis riwayat Ibnu Majah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.